Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Dwi Susanti. Ibu dari kampus Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Untuk hari ini, Ibu yang akan mendampingi kalian belajar bersama di WA Group. Apa kabar anak-anak semuanya? Apakah kalian hari ini sehat? Semoga kalian semua sehat. Amin ya rabbal alamin. Tetap jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan serta konsumsi makan makanan yang bergizi. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk absen nanti bisa sebutkan nama dan nomor absen di WA Group ya anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 3. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada pembelajaran 3 ini? Yang pertama, ada aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang kedua, ada keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, ada ciri-ciri bahasa iklan. Nah, kalian pasti sudah tahu dan kalian sudah mempelajari tentang iklan. Ada iklan media cetak, ada iklan elektronik. Nah, kita nanti akan membahas ciri-ciri bahasa iklan. Dengan mempelajari ciri-ciri bahasa iklan, kita jadi mengerti apa saja sih yang ada di dalam bahasa iklan itu. Kemudian kita juga akan mengenal adat istiadat di lingkungan sekitar. Akan ada banyak sekali adat istiadat yang ada di Indonesia. Nanti akan kita pelajari bersama. Selanjutnya, apa yang kalian lihat pada gambar? Gambar apakah gambar tersebut? Jika kalian menjawab itu gambar pasar, kalian benar. Nah, apa sajakah yang ada di pasar? Ada penjual, ada pembeli, ada barang dagangan, dan lain-lain. Lalu, aktivitas apa sajakah yang ada di pasar? Ada aktivitas penjual, yaitu menawarkan barang, yaitu tawar-menawar harga, dan menjual barang. Kemudian, ada aktivitas pembeli, yaitu memilih barang, tawar-menawar harga, membeli barang, dan kemudian membayar barang. Lanjut, perbedaan apa sajakah yang dapat kalian temukan di pasar? Hayo, perbedaan apa saja? Ada produk yang dijual dan ada harga jual. Tentunya produk yang dijual dan harga jual itu setiap penjual berbeda-beda ya. Kemungkinan ada yang sama, namun kebanyakan berbeda. Selanjutnya, apakah orang-orang yang beraktivitas tersebut memiliki kebiasaan yang sama? Tentu saja tidak, karena setiap penjual memiliki barang dagangan yang berbeda, dan setiap pembeli mempunyai kebutuhan yang berbeda pula terhadap barang dagangan yang ingin dibeli. Jadi kebutuhan setiap orang itu tidak selalu sama, kebutuhan seorang itu berbeda-beda. Masyarakat melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial disebut dengan pembangunan sosial. Diingat-ingat ya anak-anak, semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Pinter semua kalian.
selanjutnya. Nah, ini kalian harus perhatikan ya, karena nanti ini ada di lembar LKPD. Kalian harus menjawab dengan tepat agar nilainya bagus. Nah, apa sih ini? Nah, ini ada bidang pembangunan sosial. Yang pertama, taraf hidup masyarakat. Contohnya apa, Bu? Nah, contohnya pelatihan tenaga kerja, penyuluhan, kewirausahaan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Yang kedua, kelestarian dan keamanan. Apa contohnya? Pelaksanaan siskamling, penyuluhan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga ada kesehatan, yaitu mendirikan posyandu, membersihkan lingkungan. Selanjutnya ada pendidikan, menerapkan program jam belajar masyarakat, dan mendirikan taman bacaan. Tentunya masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Dan yang terakhir ada kerohanian, yaitu melaksanakan ibadah bersama dan peringatan hari besar agama. Ingat-ingat ya anak-anak, bidang pembangunan sosial ada apa aja. Selanjutnya, kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Nah, adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lainnya. Jelas ya, adat istiadat antar kelompok bisa sama ataupun berbeda. Selanjutnya, yaitu contohnya. Ada upacara ngaben yang berasal dari Bali, yaitu merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali. Apakah kalian pernah melihat upacara ngaben? Pernah mungkin ya. Tapi kalau di Jogja, adanya di Bali. Selanjutnya, lompat batu Pohombo yang berasal dari Nias, yang merupakan ritual pendewasaan seseorang laki-laki di suku Nias. Contoh selanjutnya ada ngobang, berasal dari Sumatera Selatan. Wah, ini dari asal ibu anak-anak. Ibu dari Sumatera Selatan ya aslinya. Nah, ngobang ini yaitu tradisi menjamu tamu oleh masyarakat Palembang. Jadi, itu ada seperti acara makan-makan, itu adalah kegiatan menjamu tamu. Selanjutnya ada upacara sisingaan, berasal dari Jawa Barat, yaitu tradisi mengarak anak sehari sebelum disunat. Jadi hari ini diarak, besoknya baru sunat. Seperti itu ya. Nah, adat istiadat tersebut menggambarkan keragaman suku dan budaya di Indonesia. Dalam pelaksanaan upacara adat tersebut terjalin kerjasama yang baik antar warga masyarakat. Sampai sini sudah jelas ya apa itu adat istiadat, dan adat istiadat setiap daerah memiliki keunikan masing-masing, memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh iklan. Nah, contoh iklan tersebut, siapa yang tahu ini contoh iklan apa? Ini adalah contoh iklan media cetak ya. Di situ ada tulisan, hidup rukun, cermin budaya, bangsa Indonesia. Selanjutnya, perbedaan iklan media cetak dan media elektronik. Nah, yang contoh tadi itu adalah media cetak. Kalian juga sudah mengerti kan media cetak dan media elektronik karena kemarin kalian sudah mempelajarinya. Ayo diingat-ingat lagi ya. Nah, perbedaannya yaitu jika di iklan media cetak disampaikan secara tertulis, sedangkan iklan media elektronik disampaikan secara lisan melalui suara atau video.
Nah, selanjutnya di iklan media cetak dapat dibaca kapan saja. Contohnya apa? Koran ya, misalnya bisa dibaca kapanpun. Sedangkan pada iklan media elektronik hanya disampaikan dalam waktu yang singkat. Nah, yang ketiga, pada iklan media cetak bahasa yang digunakan itu formal, sedangkan iklan media elektronik bahasa yang digunakan dapat formal maupun non formal. Jadi sekarang sudah mengerti perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Belum kita tutup karena kalian harus melanjutkan mengerjakan dan mendiskusikan LKPD. Jika pada materi yang Ibu sampaikan belum jelas, kalian boleh bertanya di WA grup ya, atau bisa japri di WA Ibu. Selamat mengerjakan tugas. Ibu tunggu sampai jam 21.00 nanti ya. Semangat semuanya.